namamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya. Yohanes berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang aku maksud ketika aku katakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku sendiri pun dulu tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Selanjutnya Yohanes bersaksi, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan Roh itu tinggal di atasnya. Aku pun dulu tidak mengenal dia, tetapi dia yang mengutus aku telah untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jika engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, dia inilah Putra Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya. Lalu Yohanes berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia." Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Yohanes menyebut Yesus sebagai Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kira-kira mengapa kok disebut anak domba? Pernah berpikir ketika kita menyanyikan ordinarium Anak Domba Allah, apa maknanya? Mengapa kok Yohanes gak menyebut Yesus sebagai anak singa Allah? Padahal Yesus itu adalah keturunan Yehuda. Ya, tahu ya? Yehuda itu apa? Ngerti Yehuda? Yehuda itu anaknya Yakub. Anaknya Israel, Yakub itu Israel. Yehuda itu salah satu anak dari Yakub. Dan Yakub menggambarkan, boleh dilihat di kitab Kejadian bagian akhir sebelum Keluaran, ketika Yakub mau meninggal, dia memberikan pesan-pesan pada anaknya 12, dikatakan, "Yehuda, engkau seperti singa," dikatakan itu. Karena itulah gambaran Yesus adalah singa Yehuda. Pernah lihat film Narnia? Narnia ini ada beberapa tahun yang lalu, pernah lihat film Narnia? Pernah enggak lihat? Coba nanti boleh dilihat di rumah, di YouTube, Narnia judulnya. Itu berapa tahun yang lalu, ada 7 buku, bukunya dari novel kemudian dibuat sebagai film. Dikatakan seperti singa, itu gambarannya Yesus. Aslan itu Yesus sebenarnya. Kalau boleh dilihat, kalau tertarik boleh dilihat Narnia, bagus ceritanya. Dia digambarkan Yesus seperti singa, aslan, gagah. Nah sekarang mengapa kok Yesus digambarkan anak domba? Apa bahasa Jawa nih? Cempe, ya. Cempe ning Allah nih bahasa Jawa. Apa kok cempe? Kok gak mau anak gajah bleduk? Gak gitu apa? Kok gak anak gajah? Padahal binatang-binatang dalam kitab suci itu besar-besar. Badak, kuda nil, gajah, singa, gagah-gagah semua, binatang-binatang gagah itu. Mengapa kok bukan itu? Mengapa kok domba? Saudara-saudari yang terkasih,
Kita akan melihatnya dari kacamata agama Yahudi dulu, karena sejarahnya dari Yahudi. Dalam aturan agama Yahudi, Allah menurunkan hukum Taurat pada zaman Nabi siapa? Nabi Musa. Nabi Musa, ketika Nabi Musa, Allah menurunkan hukum Taurat. Karena itu ada kitab Taurat. Kemudian ada hukum-hukum Taurat. Ada 10 perintah Allah termasuk di dalamnya. Kemudian dalam relasi dengan Allah, ada aturan-aturan hukum yang Allah berikan kepada bangsa Yahudi. Orang-orang Israel, kamu boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu, dan lain sebagainya. Ada banyak aturan. Ini makanan yang halal, ini makanan yang haram. Lalu dalam tingkah laku sehari-hari, ini dosa, ini yang baik, dan lain sebagainya. Ada aturan-aturan hukum yang Allah berikan kepada bangsa Yahudi. Dan Allah menjadikan bangsa Yahudi, orang-orang Israel itu menjadi anaknya. Dan Allah akan memberikan berkat bagi orang-orang Israel. Ini konsepnya. Lalu apa yang harus dilakukan oleh orang Yahudi sebagai balasan atas berkat Allah tadi kepada orang-orang Israel? Allah menjadikan orang Israel anaknya, kamu tak berkati, tapi ada timbal baliknya. Orang Israel juga harus taat dengan kehendak Allah. Harus taat dengan 10 perintah Allah. Harus menghormati orang tua, jangan menyembah berhala, tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri, tidak boleh berbohong, tidak boleh berzinah, dan lain sebagainya. Ini timbal baliknya. Dan ketika manusia melakukan dosa dan pelanggaran terhadap perintah Allah, lalu bagaimana sekarang menghapusnya? Dengan cara apa? Orang Israel. Kalau orang berdosa dengan kurban, betul. Ada yang namanya kurban penghapus dosa, namanya itu. Bagaimana caranya kurban penghapus dosa? Dengan menyembelih sapi, dengan menyembelih anak domba, dengan menyembelih kambing, dan lain sebagainya. Tapi persoalannya adalah semua korban di zaman bangsa Israel perjanjian lama itu adalah berupa binatang. Binatang biasa. Dan itu bersifat sementara. Dan harus terus dilakukan setiap kali orang melakukan dosa. Karena tidak ada yang kekal. Harus menggunakan binatang kurban. Dan harus terus dilakukan. Karena itu kemudian Allah mengutus putranya Yesus Kristus untuk menjadi kurban penebus dosa. Karena itulah kemudian Yohanes Pembaptis menyebut Yesus sebagai anak domba Allah. Ini saya menggunakan kasula, gambarnya anak domba. Ini Yesus, lambangnya ini, anak domba. Anak domba Allah yang akan menghapus, yang akan menebus dosa. Penebusan ini dilakukan lewat apa? Lewat salib. Dengan salib inilah Yesus menebus dosa. Lalu kemudian apa hubungannya dengan Ekaristi sekarang? Kita Ekaristi ngapain sih sebenarnya? Ngapain Ekaristi? Apa Ekaristi? Apa yang terjadi ketika Ekaristi? Apa ini? Apa kira-kira? Apa? Persatuan kita dengan Allah. Bukan hanya itu, lebih jauh lagi. Ini kurban sebenarnya. Karena itulah Ekaristi tidak bisa dibandingkan dengan ibadah-ibadah di agama-agama lain. Termasuk gereja-gereja yang non-Katolik. Kalau kita berpikiran, walah Romo, misalnya mboseni, wes tak pindah ya gereja sebelah. Keren, pendetanya keren. Jamnya bagus, jamnya mewah, jutaan, bajunya bagus, tari-tariannya menarik, joget-joget, haleluya, haleluya, dan lain sebagainya. Wah, kalau memberikan motivasi menarik pendetanya. Katolik apa ngantuk Romo? Tidak bisa digandingkan. Inilah kurban yang hanya terjadi dalam gereja Katolik. Tidak bisa dibandingkan dengan ibadah apapun, ibadah raya, ibadah yang menggunakan lilin dan sebagainya. Tidak bisa.
Apa sih yang kita lakukan ketika Ekaristi ini sebenarnya? Saudara-saudara yang terkasih, pernah ngamati enggak? Ketika kita berdoa, ini doanya kepada siapa sebenarnya? Doanya pada siapa? Kepada Bapa sebenarnya. Boleh dicek. Nanti di doa pembukaan ya kan. Kalau saya mau doa Allah Bapa yang Maha Baik di awal. Kemudian nanti doa umat Allah Bapa, kami mohon. Ya benar ya, Allah Bapa. Ketika saya menggunakan Ekaristi, Bapa Allah sumber kekudusan. Semuanya kepada Allah. Sekarang pertanyaannya adalah Yesus di mana? Yesusnya di mana? Yesus di mana sekarang? Semua kepada Bapa loh doanya. Coba dicek, boleh. Yesus hadir kapan? Ketika dalam di mana Yesus hadir? Siapa? Siapa? Konsekrasi tubuh Kristus. Oke, benar, itu kurbannya. Oke, pertama. Yang lain lagi, Yesus hadir dalam bentuk apa? Semua doanya pada Bapa loh doanya. Apa? Dalam altar juga sama. Karena itu imam mencium altar ketika Ekaristi mulai. Menghormati altar sebagai tempat kurban. Yesus sebagai altarnya. Yesus sebagai kurbannya. Dan yang mana lagi yang penting? Yesus hadir dalam kitab suci Injil tadi. Karena itu Romo juga mencium Injil. Ini kitab Injil. Hanya khusus kitab Injil, Romo mencium, memberkati, diberkati loh kitab Injil ini kalau ada misa besar. Saya memberkati Injil. Di sinilah Yesus hadir. Yang lagi yang penting adalah imamnya sekarang. Saya sebagai imam, Yesus sebagai Yesus. Ketika Romo siapapun Romonya, walaupun Romonya sudah mungkin sudah tua, matanya sudah enggak kelihatan, sudah mulai pikun. Ketika Romo menggunakan kasula, itulah Yesus hadir. Karena itu kalau kita sebagai umat, jangan pernah milih-milih Romo. Waduh iki Romo sen wis males wis tak pindah gereja nanti yang ganti yang sore. Jangan. Ini Romonya ini Yesus ini, siapapun yang menggunakan kasula ini. Inilah kelebihan Ekaristi sebenarnya yang banyak umat gak sadar. Ekaristi itu adalah doa kepada Bapa, yang mimpin adalah Yesus sendiri, yang memberkati adalah Roh Kudus. Ini tidak ada di dalam agama apapun di seluruh dunia, tidak ada. Hanya di dalam gereja Katoliklah doanya itu kepada Bapa, yang mimpin adalah Yesus sendiri, yang memberkati adalah Roh Kudus. Kita semua sebagai umat diikut sertakan oleh Yesus. Doanya kepada Bapa yang mimpin Yesus, inilah keunggulan Ekaristi. Kalau ibadah lain bagaimana? Ibadah lain itu hanya manusia yang berdoa kepada Yesus. Agama-agama lain apapun ketika kita PDKK, ketika kita mengadakan persekutuan doa, pendalaman kitab suci itu hanya manusia biasa yang berdoa kepada Yesus. Beda dengan Ekaristi. Ekaristi adalah doa kepada Bapa, yang mimpin adalah Yesus sendiri dalam diri imam dan diberkati oleh Roh Kudus. Karena itu kalau dikatakan Yesus hadir dalam imam altar kurban, itu Yesus sendiri yang melakukan. Inilah kurban salib. Ekaristi ini adalah ketika kita Ekaristi yang kita rayakan apa sih? Yang kita doakan, yang kita lakukan apa? Kita tuh mengorbankan Yesus. Karena itu Ekaristi itu adalah Tri Hari Paskah dalam bentuk yang singkat. Kalau kita mau tahu Ekaristi itu ngapain? Di situ ada sengsara Yesus. Ketika saya mulai kurban, saya mulai doa persembahan. Lalu saya menggunakan doa Sukagung, itu ada sengsara Yesus, wafat Yesus, dan sekaligus kebangkitan Yesus jadi satu. Tri Hari Paskah sekarang. Saya ngomong Tri Hari Paskah itu hari apa sih sebenarnya? Tri Hari Paskah ini apa? 3 hari toh ya. Apa saja harinya? Apa? Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci. Salah besar. Jawabannya salah besar. Tri Hari Paskah adalah Jumat, Sabtu, dan Minggu Paskah. Hari Jumat kalau dalam tradisi Yahudi, Jumat ini diawali sore, malam, ketika bulan mulai muncul.
itulah memulai hari Jumat. Kamis Putih itu membuka Jumat Agung sebenarnya. Di hari Paskah diingat, bukan Kamis, Jumat, Sabtu, bukan, salah besar. Karena itu kemudian umat gak datang hari Minggu, salah besar. Jadi hari Paskah adalah Jumat, Sabtu, dan Minggu. Dan Jumat Agung ini dimulai dengan Kamis Putih. Dibuka dengan Kamis Putih, perayaan perjamuan malam terakhir. Ketika Kamis Putih dimulai dengan tanda salib, itu belum ditutup. Ditutupnya ketika Sabtu malam Paskah. Dengan berkat Maria Paskah. Dibuka Kamis Putih, rombongan tanda salib, lalu kemudian Kamis Putih kan nggak ada tanda salib berkat. Langsung tuguran, Jumat Agung, kemudian upacara cahaya. Nah ketika itu menutup berkat itu dibuka dengan Kamis Putih, ditutup dengan malam Paskah. Karena itu membuka apa? Hari Raya Paskah. Kalau ada umat yang datang merasa sudah malam, datang malam itu sama dengan kalau orang ke gereja, hanya sampai di pintu gerbang terus pulang, dia tidak datang. Belum merayakan hari Raya Paskah sebenarnya. Karena malam Sabtu, malam Paskah, saya mengingatkan nanti kalau besok bulan Februari, Maret itu sudah Paskah, diingat-ingat. Tri hari Paskah adalah Jumat, Sabtu, Minggu. Karena itu kita datangnya kapan? Kita datangnya Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu malam Paskah, dan hari Raya Paskah. Harus datang semuanya. Disitulah kita merayakan kebangkitan Yesus. Inilah keunggulan, keagungan gereja Katolik sebenarnya. Tidak bisa digantikan dengan apapun. Karena itulah, saudara-saudara yang terkasih, kita diingatkan oleh Tuhan hari ini bahwa perayaan Ekaristi adalah suatu perayaan yang sungguh-sungguh ilahi. Kita bertemu dengan Bapa melalui Yesus, imamnya. Kurban adalah kurban salib untuk penebusan dosa, karena itu ada misa arwah dan lain sebagainya. Karena itu mari kita sungguh-sungguh mencintai Ekaristi ini, jangan pernah menggantikan dengan ibadah-ibadah yang lain. Cintai, dalami sungguh-sungguh apa makna Ekaristi, sehingga kemudian kita bisa memperoleh banyak buah dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita semua.